Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sekar Fatimah Nur Faiza dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 2121208. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas saya pada tafsir Al-Qur'an. Saya akan menjelaskan tentang penafsiran Hamka tentang ayat kemajemukan dalam tafsir Al-Azhar. Jadi kemajemukan itu apa? Kemajemukan itu merupakan keberagaman yang di Indonesia sendiri itu ada adat istiadat, rumah adat, suku, bahasa dan lain-lain. Jadi itu Indonesia tidak akan terpisahkan dari kata kemajemukan gitu. Dari banyaknya tafsir yang muncul di Indonesia, salah satu tafsir yang menarik untuk kita bahas adalah tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar sendiri merupakan karya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau kita sebut dengan sebutan Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang ulama dari Sumatera Barat. Jadi beliau itu meskipun memiliki kesibukan yaitu berdakwah dan mengajar. Jadi selain berdakwah dan mengajar, lalu beliau itu menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk membuat tafsir Al-Azhar ini. Dengan disiplin ilmu yang terakhir ini, karya beliau itu cukup fenomenal di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Tafsir tersebut diberi nama Tafsir Al-Azhar ini. Tafsir ini pertama kali ditulis dalam bentuk uraian yang disampaikan beliau pada kuliah subuh rutin di Masjid Al-Azhar. Lalu pada bulan Agustus 1975 beliau selesai menulis. Tafsir Al-Azhar ini terlihat dengan jelas atau bercorak kemasyarakatan. Lebih jelasnya, tafsir ini dikategorikan atau memfokuskan pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksinya. Kemudian menyusun kandungan Al-Quran dalam sebuah redaksi yang bagus dengan mencerminkan atau menonjolkan aspek petunjuk Al-Quran bagi kehidupan, serta mengkaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum alam atau yang berlaku dalam masyarakat. Tafsir Al-Azhar itu mempunyai maksud dan tujuan untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat Islam yang lebih nyata serta mencontohkan atau memberikan gambaran dalam setiap tindakan. Lalu, kemajemukan manusia dalam konteks yang luas merupakan kajian yang tidak bisa dijauhkan dari pembahasan Hamka ini. Dalam penafsiran ini, Hamka menekankan bahwa keberagaman manusia dalam hal apapun harus dipandang sebagai bukti kekuasaannya kepada Allah SWT. Pada surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan juga Hamka menunjukkan sikap yang tegas, yang jelas terkait prinsip bagi manusia ketika bersama dengan orang lain. Ia menjelaskan bahwa manusia itu jangan mencari perbedaan. Jika mencari perbedaan akan menimbulkan perselisihan di antara sesama. Lalu dengan tegas Hamka memberikan satu saran tentang strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan persatuan antara umat manusia, yakni agar mereka saling mengenali bahwa mereka itu berasal dari garis keturunan yang sama gitu. Dalam tafsir ini, Hamka juga menjelaskan ada 3 agama yang memiliki syariat yang berbeda. 2 diantaranya mengalami perubahan yang serius, namun satu lagi yaitu terkait hal tersebut, Hamka menjelaskan bahwa Nabi Isa itu turun untuk menghapus syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Untuk waktu itu untuk bangsa Yahudi. Hamka itu mengatakan dengan tegas bahwa Trinitas adalah sebuah kepercayaan yang ditambahkan di belakangnya oleh Paulus gitu. Dalam skenario atau dalam cerita penerjemahan untuk kaum Kristen,
dengan salah memahami kata Sayyid yang bermakna Tuhan itu menjadi Tuhan gitu, jadi salah arti gitu. Terkait yang terakhir ini, dipertanyakan mengapa Hamka berasumsi bahwa kata yang digunakan oleh kitab Injil untuk menyebutkan gelar Isa itu adalah Sayyid, atau di dalam bahasa Arab itu tadi artinya Tuhan gitu. Tapi bangsa Kristen itu kaum Kristen itu salah arti, malah mengartikan sebagai Tuhan begitu. Lalu Hamka berasumsi bahwa kata yang digunakan oleh Injil itu menyebut gelar Isa sebagai Sayyid yang notabene adalah bahasa Arab. Hamka itu kemudian mengatakan bahwa umat Kristen itu pada masa Muhammad juga berpindah agama setelah mengetahui semua kebenaran dari Islam. Orang-orang ini menurut Hamka, orang-orang yang mu'alaf tadi, menurut Hamka itu berpandangan bahwa kedatangan Rasul-Rasul sejak Musa, kemudian Al-Masih sampai Muhammad adalah menjalankan suatu tugas belaka, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Lalu pandangan Bisri Mustafa yang disampaikan oleh Buya Hamka bahwa dari setiap agama samawi yang berbeda ada syariat tertentu, sementara pokok dari inti ajaran agamanya itu adalah tauhid. Jadi renungan yang dapat saya ambil, sebagai manusia itu kita perlu mencari-cari perbedaan, tidak perlu mencari-cari perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita ambil juga harus dilandaskan dengan ketauhidan. Lalu cara sebelum kita percaya akan sesuatu, sebaiknya memang kita harus mencari kebenaran tersebut gitu, untuk mencari sampai ke akar-akarnya gitu, karena itu akan berpengaruh pada ketauhidan kita. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.